Saat ini kita mudah sekali mendengar kata efektivitas. Efektivitas banyak dikenal di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bahkan di bidang manajemen. Akan tapi, di sini saya ingin menekankan bahwa efektivitas merupakan sebuah keseimbangan. Efektivitas yang saya maksud di sini adalah efektivitas yang saya ambil dari pendapatnya Stephen Covey di bukunya 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif. Saya, Rahma Uda Putranto, yang akan menceritakan isi buku 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif hanya untukmu. Setiap orang seringkali mendengar kata efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif, di mana seringkali kita artikan efektif adalah kemampuan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai sebuah tujuan itu tidaklah bisa secara mudah. Kita memerlukan sebuah pengertian atau definisi dari efektivitas itu sendiri dengan lebih konkret kembali. Efektivitas seringkali dikaitkan dengan sebuah pencapaian tujuan, di mana pencapaian tujuan yang efektif itu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi tertentu. Nah, untuk memahami situasi dan kondisi tertentu, di mana kita bisa mencapai efektivitas atau tidak, maka di bukunya Stephen R. Covey, 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif ini, beliau membahasnya dengan cara menganalogikan pada cerita fabel. Ada cerita fabel yang dituliskan di sini, yang mana cerita fabel tersebut dipopulerkan oleh Aesop. Aesop menceritakan seorang petani dengan seekor angsanya. Nah, seorang petani ini di pagi hari ada seorang petani miskin yang hidup di sebuah desa, di mana dia sangat kesulitan ekonominya. Akan tetapi pada suatu hari di pagi hari dia melihat sebuah telur emas. Telur emas itu ditemukannya di dalam kandang seekor angsa. Memang betul, setiap hari dia memberikan makan seekor angsa ini, tapi baru kali ini dia melihat bahwa angsanya bertelur sebuah emas. Emas itu pun dibawa ke tukang emas. Dan diketahui bahwa emas yang berbentuk telur itu merupakan emas murni. Baru kemudian, setiap harinya tidak disangka-sangka si angsa itu bertelur. Telurnya bertelur emas, setiap hari bertelur satu butir emas, bertelur kembali satu butir emas, satu butir emas. Nah, setiap butir emas itu dijual oleh si petani ini, dan akhirnya harkat martabatnya meningkat. Dia memiliki kekayaan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Baru akhirnya dia kehilangan kesabarannya. Si petani ini mencoba untuk mendapatkan emas yang setiap harinya tidak hanya satu butir. Dia berpikir bahwa saya harus mendapatkan emas lebih banyak lagi setiap harinya. Maka dia mencoba untuk membedah perut dari angsa tersebut. Pada pagi harinya dia membawa sebilah pisau, kemudian membelah dada sampai ke perut angsa tersebut. Akan tapi dia tidak menemukan emas yang dia bayangkan ada di dalam tubuh angsa tersebut. Sejak saat itu angsa mati. Otomatis si petani tidak memiliki penghasil telur emas kembali. Akhirnya dia jatuh miskin dan kembali menjadi seorang petani biasa. Nah, di sini Stephen Covey menjelaskan soal efektivitas. Apabila kita merenungi dari cerita tersebut, dapat kita ketahui bahwa kehidupan petani itu jauh dari kata efektivitas. Karena dia menginginkan telur emas atau menginginkan kekayaan, akan tetapi dia sekarang sudah tidak memiliki alat
atau sarana untuk menghasilkan telur emas itu. Tidak punya sarana kembali untuk menciptakan sebuah kekayaan. Nah, di sini terbukti bahwa peristiwa yang kita ambil dari si petani itu adalah peristiwa yang tidak efektif. Nah, Stephen R. Covey dalam bukunya 7 Kebiasaan Manusia yang Efektif memperkenalkan pada kita ini bahwa efektivitas adalah keseimbangan antara apa yang kita inginkan dan kemampuan kita untuk memperoleh keinginan itu. Atau lebih populer lagi dalam buku ini disebut dengan keseimbangan P_KP. Nah, P itu artinya produksi, KP adalah kemampuan produksi. Produksi itu adalah sesuatu yang kita inginkan, sedangkan KP adalah kemampuan produksi, yaitu kemampuan kita untuk mewujudkan keinginan tersebut. Nah, kalau diibaratkan dengan cerita fabel Aesop tadi, nah, telur merupakan produksi kita, P kita. Akan tetapi, angsa adalah KP kita atau kemampuan produksi kita. Dari cerita tersebut, kita melihat bahwa antara angsa dan telur, keduanya tidak bisa dikesampingkan, semuanya harus seimbang. Di mana kita harus merawat angsa tersebut untuk mendapatkan telur emas yang kita inginkan. Begitu pula dengan diri kita, kita harus merawat hal-hal yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Jangan sampai kita hanya berfokus pada produksi saja. Misal, ini kita sehari-hari bekerja untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan pemasukan. Akan tetapi yang kita inginkan adalah mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita banting tulang, kita kerja sekeras mungkin sampai akhirnya badan kita terforsir. Karena terforsir, kelelahan, maka kita harus dirawat di rumah sakit. Nah, ketika kita berada di rumah sakit, baru kita merenungi, oh ternyata kalau badan kita tidak enak atau badan kita sedang sakit, maka kita tidak bisa menghasilkan sebuah pendapatan. Nah, di sini terlihat pendapatan adalah produksi, diri kita adalah KP-nya atau kemampuan produksinya atau yang menghasilkan pendapatan. Oleh karenanya di sini kita perlu menyeimbangkan agar produksi dan KP itu juga bisa seimbang sehingga tercapai sebuah efektivitas. Ada juga cerita dari sebuah mesin di sebuah pabrik, misalnya pabrik mobil. Mesin di sebuah pabrik mobil itu tidak pernah diservis, dia diforsir terus-menerus untuk menghasilkan mobil-mobil baru setiap harinya. Yang mana mesin penghasil mobil itu ketika dilakukan perawatan secara berkala, dia bisa digunakan untuk menghasilkan mobil selama 2 tahun. Akan tapi karena pekerjaannya diforsir terus menghasilkan mobil sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, dan tidak pernah diservis atau tidak pernah melakukan perawatan, seperti tebakan Anda semua bahwa kemampuan produksi itu tidak tercapai. Yang tercapai malah mesin itu rusak dan jumlah mobil yang diproduksi tidak sesuai harapan. Nah, inilah yang namanya efektivitas menurut Stephen Covey. Jadi efektivitas adalah pencapaian tujuan yang memperhatikan keseimbangan produksi dan kemampuan produksi. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kita perlu menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi alat untuk mencapai keinginan kita itu. Jangan sampai kita hanya berfokus pada keinginan saja tanpa memperhatikan alat atau sarananya, tapi jangan juga kita hanya fokus pada optimalisasi alat sehingga alat tersebut kehilangan kemampuan untuk menghasilkan produksi atau keinginan yang kita maui. Demikian pembahasan saya tentang efektivitas menurut buku Stephen Covey, 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif.
yang mana nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan isi buku dari Seven Habits ini lebih lanjut. Jadi video ini akan berseri dari sesi bagian 1 sampai bagian berapa, pokoknya semuanya akan saya bahas berdasarkan buku ini. Jadi semua yang ada di buku ini insya Allah akan bahas dalam seri video ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, and comment. Jangan lupa bagikan. Nantikan video selanjutnya. Let's close the book.